Saya Wina Erwina, Dokteranda MA. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Humas dalam Lembaga Informasi. Kali ini topiknya adalah Publik dalam Public Relation. Beberapa topik yang akan saya sampaikan antara lain publik dalam public relation, publik internal dan eksternal, kemudian publik sekunder, primer, dan marginal, juga publik tradisional di masa depan dan beberapa tugas perkuliahan. Baik, saya akan mulai dengan publik dalam public PR. Kita ketahui kegiatan public relation ataupun humas pasti memiliki target, yaitu publiknya. Apa itu publik? Publik dalam public relation adalah khalayak yang menjadi sasaran kegiatan public relation. Public relation sering juga disebut sebagai stakeholder ataupun semua pihak yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Publik atau khalayak harus dikenali dan harus ditetapkan karena satu, untuk mengidentifikasi khalayak sebagai sasaran program, kemudian juga untuk menciptakan skala prioritas sehubungan keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya, dan juga untuk memilih media dan teknik komunikasi yang sesuai ataupun tepat. Publik internal dan eksternal, kita akan lihat yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang berada dalam perusahaan ataupun institusi seperti karyawan, manajer, pemegang saham, dan lainnya. Kalau dalam perpustakaan tentu di dalamnya ada pustakawan, ya, ada pembunanya juga. Kemudian publik eksternal adalah publik yang ada di luar perusahaan ataupun institusi, pelanggan, pemerintah, perusahaan, mitra, bank, pemasok bahan baku, dan sebagainya. Dalam institusi perpustakaan, pengguna khususnya adalah masuk ke eksternal. Kemudian provider, pengadaan koleksi, dan lainnya adalah eksternal. Publik primer, sekunder, dan marginal adalah pembagian dari publik berikutnya. Publik primer adalah publik yang paling penting, mereka menentukan hidup matinya institusi. Kemudian juga publik sekunder atau publik yang kurang penting bagi perusahaan juga menjadi publik yang diperhitungkan. Dan kemudian publik marginal, yaitu publik yang bisa diabaikan. Kita lihat berikutnya, kita lihat yang disebut dengan publik tradisional dan publik masa depan. Publik tradisional adalah publik yang pada saat sekarang sudah berhubungan dengan institusi, karyawan, pelanggan, ini masuk dalam kategori publik tradisional. Sementara publik masa depan yang menjadi target berikutnya diperkirakan akan dapat menjadi penguat dalam institusi, yaitu menjalin hubungan dengan perusahaan dan organisasi. Jadi sudah jelas pembagian antara publik tradisional dan publik masa depan. Itulah sajian materi perkuliahan hari ini. Jangan lupa kontak ke kami jika ada pertanyaan. Terima kasih.